رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwani fiddin wa akhwati, para pendengar radio kita di manapun Anda berada, dan juga rekan-rekan kru yang berada di studio yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita masih bisa meluangkan waktu yang kita punya. Kita masih bisa menyempatkan diri kita untuk kembali kita melanjutkan pelajaran kita, untuk kembali kita membuka pembahasan kita dalam pelajaran Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha, jilid yang pertama, di mana pada kesempatan yang telah lalu kita sudah sampai pada halaman yang ke-51. Tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk kepada materi atau latihan-latihan yang baru, kita akan sedikit memurojaah, nuraji qalilan ma qad darasna. Kita akan mengulang sedikit apa yang sudah pernah kita ambil pada kesempatan pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, supaya kita menjadi lebih siap lagi dengan materi-materi baru yang akan kita ambil pada kesempatan hari ini. Jamaah atau para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang telah lalu kita sudah mengambil bahasan yang berkaitan dengan na'at dan juga man'ud. Kita sudah mengambil hal-hal yang berkaitan dengan na'at, di mana kita mengetahui bahwasanya an-na'tu huwal wasfu, bahwasanya na'at secara sederhana, secara mudahnya kita definisikan dengan sifat, ya. Na'at adalah sifat. Dan ada beberapa ketentuan yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin membuat sebuah susunan kata yang terdiri dari na'at dan juga man'ud. Di mana kita mengetahui bahwasanya na'at itu harus sesuai dengan man'udnya dalam hal jenisnya, dalam hal mudzakkar dan juga muannats-nya. Artinya ketika man'ud, ketika isim yang kita sifati itu jenisnya mudzakkar, maka sifatnya pun harus ikut mudzakkar. Contoh, kita katakan hadza kitabun jadidun. Kita lihat kitabun mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Maka sifatnya pun ya juga harus mudzakkar. Hadza kitabun jadidun. Ini adalah buku yang baru. Ketika kita menggantikan kitabunnya dengan isim yang muannats, misalkan hadhihi sayyaratun, ini adalah sebuah mobil, dan kita ingin memberikan sifat yang baru kepada mobil ini, karena mobil ini adalah jenisnya muannats, maka sifatnya pun harus kita berikan dengan sifat yang muannats. Kita katakan hadhihi sayyaratun jadidatun. Tidak boleh kita katakan hadhihi sayyaratun jadidun. Kenapa? Karena tidak sesuai. Jadidunnya mudzakkar, masa digunakan untuk mensifati yang muannats, sehingga sifatnya pun akan kita ganti menjadi jadidatun. Ini ketentuan yang pertama. Kemudian juga kita sudah mengambil ketentuan yang kedua, di mana yang namanya na'at, sifat, itu harus sesuai dengan man'udnya, harus sesuai dengan isim yang disifatinya dalam hal ma'rifat atau nakirahnya. Maksudnya ketika isim yang kita sifati ini ma'rifat, ya, beralif lam misalkan, maka naatnya pun juga harus mengikuti, harus beralif lam. Sebaliknya, ketika isim yang disifati ini nakirah, tidak ada alif lamnya, maka otomatis naatnya pun, sifatnya pun juga harus tidak beralif lam. Contoh, kita katakan al-kitabul jadidu mufidun, misalkan. Buku yang baru ini mufidun, bermanfaat. Kita lihat al-kitabul jadidu yang disifati apa? Kitab, buku.
yang disifatinya ma'rifat atau nakirah? Alkitabu. Alkitabul jadidu yang disifatinya nakirah atau ma'rifat? Ma'rifat. Ada alif lamnya. Alkitabu. Maka karena yang disifatinya adalah ma'rifat, berarti sifatnya pun juga harus ma'rifat. Harus beralif lam. Alkitabul jadidu. Buku yang baru itu. Kemudian kita berikan khobarnya, pelengkapnya. Mufidun, bermanfaat. Jadi kita lihat di sini ya, naat itu menyesuaikan dengan man'utnya. Ini yang sudah kita ambil pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu yang berkaitan dengan naat dan juga man'ut. Dan pembahasan naat dan man'ut ini terhitungnya agak lama kita ambil ya, karena memang butuh waktu ya. Tidak apa-apa, kita ambil secara bertahap. Kita berproses pembahasan tentang naat dan man'ut. Dan pada kesempatan yang telah lalu kita sudah sampai pada halaman yang ke-51 di latihan yang pertama. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah sampai pada halaman 51 di latihan yang pertama, di mana kita sudah mengambil 3 nomor. Adapun untuk yang sisanya, untuk yang nomor yang 4 sampai 10 itu untuk PR ya, maka kita akan baca PR kita di sini ya, supaya nanti akan terkoreksi. Oh, saya itu benar nggak ya nulisnya? Harokatnya sudah pas atau belum ya? Nah, jadi PR yang kemarin yang kita minta untuk dituliskan dari nomor 4 sampai nomor 10 di halaman 51 sampai halaman 52 akan kita baca bersama-sama di sini supaya nanti bisa terkoreksi sudah benar ataukah masih kurang. Baik, kita mulai dari siapa? Nomor 4 dari Abu Rizky, silakan itu yang dipakai. Dicoba, silakan nomor 4. Al-lughatul arabiyatu Iya. sahlatun. Iya. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Bahasa Arab itu mudah. Ya. Sahlatun, mudah. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Betul? Ya. Berikutnya silakan kita ke nomor 5. Siapa ini? Nomor 5. Mangga, silakan. Al-waladu. Iya. Al-waladu. Ya, silakan. Al-waladu tawilu. Ada alif lamnya enggak? Al-waladu at-tawilu. Iya, jadi disambung saja. Oh, iya. Al-waladu tawilu. Al-waladu tawilu. Iya. Alladzi kharaja minal faslil ana Iya. tolibi. Talibun. Masih ada lanjutannya enggak? Masih ada lanjutannya enggak? Minal hindi. Masih ada lanjutannya itu ya. Tolibun ya. Talibun minal hindi. Boleh diterjemahkan dulu silakan. Ini agak panjang. Anak yang tinggi itu Iya. telah keluar dari fasli. Fasal. Fasal sama fasal. Ya? Fasal. Fasal tempat kita belajar fasal. Ruangan tempat kita belajar. Yang keluar dari ruang kelas al-an sekarang ini adalah pelajar dari India. Betul ya. Subhanallah ya. Ini agak lumayan panjang. Al-waladu tawilul ladzi kharaja minal faslil ana talibun minal hindi. Anak yang tinggi itu yang keluar dari kelas sekarang adalah pelajar dari India. Ya, bagus ya. Berikutnya nomor 6 silahkan. Ana fil madrasati ana fil madrasati sanawiyati. Betul ya. Ana fil madrasati tsanawiyati.
Boleh diterjemahkan dulu, silakan. Saya Iya. Ada di ada di dalam madrasah, sekolah sekolah Tsanawiyah. Tsanawiyah itu apa? SMP. SMP ya, madrasah Tsanawiyah. Saya berada di madrasah Tsanawiyah. SMP kalau di sistem pendidikan Indonesia ya. Karena kalau di Timur Tengah madrasah Tsanawiyah itu SMA ya. SMP-nya madrasah Mutawassithah. Ya, nggak apa-apa. Ya, kita terjemahkan SMP saja karena menyesuaikan dengan di kita. Baik. Selanjutnya silakan nomor 7. Kita ke Mas Trias, silakan. Halo. Nyala nggak? Ya. Ke nomor selanjutnya. Nomor 7. Zahabar rojulu al-fakiru Iya, betul. waziri. Betul ya. Silakan diterjemahkan. Zahaba itu Pergi. 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 Iya. Seorang pemuda laki-laki Yang fakir, fakir. kekurangan. Iya, ya satu aja yang fakir saja, kekurangan saja, jangan didouble-double. Telah pergi seorang pemuda yang fakir menuju waziri. Wazir itu Perdana Menteri. menteri ya. Menteri, wazir itu menteri ya. Kita ulangi sekali lagi. Zahabar rajulul faqiru ilal wazir. Tadi dibacanya apa? Ilal waziru atau ilal waziro? Waziri. Ilal Waziri. ilal Waziri. waziri. Iya. Kenapa? Ini pelajaran yang lalu. Ini kenapa ini? Ilal waziri. Saya absen. Ilal waziru, waziro, waziri. Ada ilahnya. Ada ilahnya ya, betul ya. Jadi nggak sekedar kita baca ilal waziri, ditanya, aduh tadi kenapa ya? Ya, alhamdulillah ya kita bisa jawab ada ilahnya. Menuju kepada wazir. Wazir itu apa? Menteri ya. Wazir. Berikutnya silakan nomor 8. Jalasat talibul jadidu khalfa hamidin. Betul? Khalfa hamidin. Diterjemahkan silakan. Telah duduk pelajar yang baru itu di sisi Hamid. Belakang. Khalfa Khalfa di belakang ya. di belakang ya, di belakangnya Hamid. Belakang. Jalasat talibul jadidu khalfa hamidin. Telah duduk siswa yang baru, atau boleh juga dalam penerjemahan kita kedepankan dulu subjeknya. Siswa yang baru itu telah duduk khalfa hamidin, di belakangnya Hamid. Ya. Betul. Nomor 9, nomor 10 silakan. Nomor 9 Afwan silakan. Siapa ini nomor 9? Sudah semua. Ayo, sudah semua silakan muter lagi. Asikinul kabiru Iya. hadun jidan. Iya, betul. Hadun jiddan. Sikin. Sikin. Pisau ya. Pisau. Asikin al-kabiru. Oh, Kabir apa kabir? besar. Besar ya. Pisau yang besar itu. Pisau yang besar itu hadun. Oh, tajam benar. Tajam sekali, betul ya. As-sikinul kabiru hadun jiddan. Pisau yang besar itu hadun jiddan. Sangat tajam. Hadun artinya tajam, jiddan artinya sangat ya, atau sekali. Selanjutnya silakan nomor 10. Man hadzal waladul saghiru. Boleh diulangi sekali lagi cara bacanya. Man hadzal waladus saghiru. Betul? Huwa ibnul mudarisil jadidi. Huwa Huwa ibnul mudarisil jadidi. mudarrisi, mudarrisu, mudarrisa. Huwa ibnul mudarisul. Ibnul mudarrisu kan? Kenapa dibaca ibnul mudarrisu? Ada alif lam ya. Ada alif lamnya. Saya katakan sekali lagi di sini ya, ikhwah sekalian, bahwasanya alif lam itu
tidak ada pengaruhnya terhadap fathah, dhammah dan kasroh. Jadi kalau antum membaca sebuah kata, kemudian antum baca dhammah, antum baca kasroh, antum baca fathah, kemudian ditanya kenapa dibaca fathah, nggak ada hubungannya dengan alif dan lam. Berarti jawaban tadi salah. Berarti bukan alif mudaris. Kenapa? Karena ada kok yang beralif lam tapi dibacanya fathah. Wal asr innal insana, ya kan? Innal insana. Lihat al insana. Ada alif lamnya tapi dibacanya fathah. Innal hamdalillah. Hamda ada alif lamnya tapi dibacanya fathah. Ini naat man'ut. Mudhafun ilaih ya. Mudhafun ilaih, betul ya. Huwa ibnul mudarrisi, anaknya guru. Anaknya guru. Boleh diterjemahkan, silakan. Sehingga dari sini kita akan bisa mempraktekkan apa yang sudah kita ambil. Kita sudah mengambil susunan mubtada dan khobar, sudah. Kita sudah mengambil mudhafun ilaih, sudah. Kita sudah mengambil naat dan ma'ud, sudah. Tinggal aplikasinya. Mangga silakan diterjemahkan. Siapakah anak laki-laki kecil ini? Iya, siapakah anak laki-laki yang kecil ini? Kecil ya. ini. Dia adalah Ya. anak laki-lakinya pengajar yang baru. Betul ya. Dia adalah anak laki-lakinya pengajar atau guru yang baru. Ini adalah tugas kita ya, yang sudah kita tuliskan. Tugas pada kesempatan yang telah lalu. Alhamdulillah kita sudah bahas bersama-sama, kita sudah mengoreksi bersama-sama. Sekarang kita akan masuk kepada latihan berikutnya, latihan yang kedua. Kita lihat di sini instruksinya, imla fil faraghi fi mayali. Imla, isilah fil faraghi, pada titik-titik atau pada tempat yang kosong fi berikut ini. Mengisi dengan apa? Bin na'til ladzi baina qausain. Dengan naat yang ada di dalam dua kurung. Ya, kita diminta untuk mengisi titik-titik yang kosong ini dengan naat yang ada di dalam dua kurung. Ba'da tahliyatihi bi'al, ya. Setelah tahliyatihi diberikan alif dan lam indal luzum, ketika diperlukan, ya, ketika diperlukan. Jadi di sini kita diminta untuk memberikan naat, ya, yang naat ini nanti akan kita berikan alif lam indal luzum, kalau diperlukan. Berarti kalau tidak diperlukan, ya tidak perlu dikasih alif dan lam, ya. Baik, kita mulai nomor 1. Ini siapa? Abu Rizky, silakan. Ainal mudarrisul jadidu. Ainal mudarrisul jadidu, betul ya. Ada alif lamnya nggak jadidnya? Ada ya, karena pada kesempatan yang telah lalu kita sudah memberikan ketentuan bahwasanya naat harus menyesuaikan dengan man'utnya dalam hal ma'rifat atau nakirohnya. Ainal mudarrisul jadidu, di manakah pengajar yang baru itu? Nomor 2 silakan. At-tajirul kabiru. Iya, bagus. Sauki. Fisuki. Fisuki. Iya. Fisuki. Ini sepertinya sudah lupa lagi suk Suk. ini artinya apa, padahal Pasar. sudah kita ambil ya. Suk Pasar. itu artinya pasar. Boleh diterjemahkan silakan. Pedagang besar itu. Pedagang yang besar itu ya ada di pasar. Pasar ya. Nomor 3 silakan. Ana talibun qadimun. Ana talibun. Qadimun. Diberikan alif dan lam enggak qadimunnya? Enggak, Enggak. Kenapa? karena ngikutin naat Man'utnya. man'ut. Iya, karena mengikuti man'utnya, Man'ut. mengikuti yang disifatinya. Yang disifatinya apa? Yang disifatinya kodim. Yang disifati. Kodim kan sifatnya. Oh iya, tolib. Talibun ya. Boleh diterjemahkan dulu silakan. Saya adalah pelajar yang lama. Iya, saya
adalah pelajar yang lama. Lama. Iya. Jadi karena yang disifatinya ini tidak beralif lam, maka ya tidak perlu kita berikan alif lam untuk naatnya. Artinya sesuai dengan kebutuhan. Kalau dirasa perlu diberikan alif lam, kita berikan alif dan lam. Nomor berikutnya silakan nomor 4. Jalasat talibul jadidu khalfa Muhammadin. Betul ya. Jalasat talibul jadidu, ada alif lamnya enggak? Lam jadidnya ada. Bagus ya. Jalasat talibul jadidu Khalfa Muhammadin. khalfa Muhammadin. Boleh diterjemahkan silakan. Telah duduk Telah duduk mahasiswa pelajar baru itu yang baru itu di ya, belakang Muhammad. di belakangnya Muhammad ya. Boleh juga kita menerjemahkan dengan mengedepankan Iya. subjek dulu. Pelajar yang baru itu Telah duduk telah duduk di belakangnya Muhammad. Muhammad. Nomor 5 silakan Mas Hafid. Man al-waladu tawilu alladhi Pelan-pelan. kharajal ana minal fasli. Iya betul. Man, Siapakah? siapakah? Laki-laki yang tinggi itu Al-walad ini sudah besar atau masih anak-anak? yang masih anak-anak. Masih anak-anak. Iya. Ya, Siapakah? berarti siapakah anak laki-laki Anak kecil laki-laki yang tinggi itu yang tinggi itu yang keluar yang keluar sekarang sekarang dari kelas. betul ya. Man, atau kalau kita mau menyambung, manil waladut tawilul ladzi kharajal ana minal fasli. Al-fasl apa artinya al-fasl? Kelas. Kelas ya. Kadang-kadang kita suka lupa. Ini fasal padahal sudah kita ambil beberapa pertemuan yang telah lalu. Selanjutnya nomor 6 silakan. Rizki. Ammaru Ammarun, nama orang Ammarun. Ammarun waladun qasirun. Betul ya. Ammarun waladun qasirun. Ammar adalah Anak yang pendek. anak laki-laki yang pendek ya. Ammarun waladun qasirun. Selanjutnya silakan Pak Iksan. Faisalun, Iya, tabibun, Tobibun syahirun. syahirun. Diberikan alif dan lam enggak syahirunnya? Enggak, Enggak. Kenapa? karena apa itu? Naat ya. Karena man'utnya Maksudnya tidak tidak beralif lam. Iya, karena man'utnya tidak beralif lam, maka naatnya juga tidak perlu kita berikan alif dan lam. Kita lihat di sini Faisalun, Tabibun, Syahirun. Boleh diterjemahkan silakan. Faisal dokter Adalah dokter adalah dokter yang yang baru syahir, masyhur, yang terkenal. yang terkenal. Syahir. Oh, mas. Iya, betul. Syahirun, masyhurun. Selanjutnya silakan. Liman hadza sarirul maksuru. Iya, silakan diterjemahkan. Milik siapa? Milik siapa ini ranjang yang rusak? Iya, terjemahannya yang enak berarti bagaimana? Ranjang yang rusak ini milik siapa? Gitu. Milik siapa ranjang yang rusak ini ya. Betul, tapi alhamdulillah cara bacanya sudah betul. Nomor 9 silakan. Nomor 9, haza qalamun maksurun. Iya, ini mudah sekali ya. Hadza qalamun maksurun. Silakan diterjemahkan. Ini pulpen rusak. Ini bolpen yang rusak. Nomor 10 silakan berikutnya. Aina sikinul hadu. Iya, betul. Aina sikinul hadu. Betul. Boleh diterjemahkan silakan. Di manakah pisau yang tajam itu? Iya, di manakah pisau yang tajam itu? Yang terakhir nomor 11 silakan. Liman hadhihi sayyaratul jamilatu. Ada alif dan lamnya enggak? Jamilahnya? Ada. Kenapa? Ininya as-sayyaratu. Man'utnya juga beralif lam ya. Boleh diterjemahkan silakan. Milik siapakah mobil yang baru ini? Yang indah ini? Iya, milik siapakah mobil yang bagus ini? Liman hadhihi sayyaratul jamilatu. Punya siapakah mobil yang bagus ini? Jadi kita sudah membaca 11 soal
di mana kita memberikan sifat pada 11 soal ini yang sifat tersebut adalah kita berikan ada kalanya beralif lam dan ada kalanya tidak beralif lam. Kenapa ada perbedaan? Karena menyesuaikan dengan yang disifatinya. Kalau yang disifatinya adalah beralif lam, ma'rifat, maka naatnya pun juga harus ma'rifat. Kalau yang disifatinya adalah nakirah, tidak beralif lam, maka sifatnya pun, naatnya pun juga harus berada dalam keadaan tidak beralif lam atau dalam keadaan nakirah. Kira-kira sudah bisa difahami? Insyaallah. Baik, kalau bisa ada latihan berikutnya yang perlu kita ambil, latihan yang ketiga, di mana insya Allah pembahasan ini, pembahasan yang berkaitan dengan alladzi, kita lihat di situ, ya, di 5 nomor itu ada yang digarisbawahi alladzi. Pembahasan alladzi ini akan kita bahas panjang lebar insya Allah dalam perjumpaan berikutnya, karena ini yang berkaitan dengan isim mausul, kata sambung. Jadi alladzi ini adalah merupakan kata sambung yang digunakan untuk menyambungkan dua kalimat yang berbeda. Dua kalimat yang berbeda kita gabung menjadi satu dengan menggunakan perantara alladzi. Saya berikan contoh ya. Untuk nomor 1 ya, untuk nomor 1 ya. Ini sebetulnya ada dua kata atau ada dua kalimat, afwan. Yang pertama, at-talibu kharaja minal faslil an. Yang pertama, at-talibu kharaja minal faslil an. Siswa itu telah keluar dari kelas sekarang. Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, at-talibu min Indonesia. Siswa itu dari Indonesia. Jadi ada dua kalimat. Yang pertama, siswa itu telah keluar dari kelas sekarang. Kalimat yang kedua, siswa itu dari Indonesia. Sama-sama siswa ya. Siswa itu telah keluar dari kelas, siswa itu dari Indonesia. Nah, dua kalimat ini kita ingin gabungkan menjadi sebuah kalimat. Sehingga salah satu caranya ya, ada beberapa cara untuk menggabungkan ya. Bisa dengan menggunakan dan, boleh ya. Nah, tapi ada juga salah satu caranya adalah dengan menggunakan alladzi yang nanti kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan yang. Jadi siswa itu telah keluar dari kelas. Siswa itu dari Indonesia. Nah, dua kalimat ini ingin kita gabung sehingga kita katakan siswa yang telah keluar dari kelas sekarang itu adalah dari Indonesia. Sehingga di sini kita menggunakan yang untuk menggabungkan dua kalimat. Siswa yang telah keluar dari kelas itu dari Indonesia. Dan ada beberapa jenis untuk isim mausul ya. Ada alladzi. Insyaallah dalam beberapa pekan berikutnya ya, kita akan menjumpai isim mausul yang lainnya yang dipergunakan untuk muannats. Kalau alladzi kita gunakan untuk yang muzakkar. Ada lagi nanti yang akan kita gunakan untuk yang muannats, yaitu allati. Tapi insya Allah nanti akan kita ambil secara bertahap ya. Kemudian ada lagi untuk yang kita gunakan untuk muzakkar tapi banyak, laki-laki tapi banyak, yaitu kita dengan menggunakan alladzina. Ada juga untuk yang muannats tapi banyak, kita menggunakan allai atau allati. Insya Allah nanti akan kita ambil secara bertahap. Yang jelas di sini kita mendapati pelajaran singkat ya. Ini di sini tidak mendetil, hanya menyinggung saja hal-hal yang berkaitan dengan isim mausul, yaitu kata sambung. Di mana kata sambung ini kita gunakan untuk menyambungkan dua kalimat sehingga menjadi satu susunan kalimat. Kita bisa mulai mengambil untuk nomor yang kedua. Silakan. Siapa ini? Mangga Abu Rizky, silakan. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Lil mudarri si susah. Kenapa sih? Ya, ngikuti maktabi. Loh, ngikutin maktabi. Lil mudarrisu, lil mudarrisa, lil mudarrisi.
harful jar. Ada huruful jar, ada li. Kita sudah membahas bahwasanya li itu termasuk ke dalam huruf jar yang fungsinya mengajarkan. Lil mudarrisi. Mulai diterjemahkan, silakan. Kitab yang Alal maktabi, ada di atas. kitab yang di atas meja kepunyaan kepala sekolah. Mudarris. Pelajar. Mudarris. Kepala sekolah itu mudir. Oh, Mudarris guru ya. Kita lihat di sini kitab yang berada di atas meja itu lil mudarris, adalah kepunyaannya guru. Berikutnya silakan nomor 3. Liman hadzal qalamul jamilul ladzi alal maktabi. Iya, boleh diterjemahkan silakan. Milik siapa? Milik siapa ini? pulpen. Milik Milik siapa? siapa? Pulpen Yang yang bagus indah ini ini yang di atas meja. meja. Iya betul. Liman hadzal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi, punya siapakah bolpen bagus ini yang ada di atas meja? Betul? Ya. Nomor 4 silahkan. Al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'i Betul. Lil silakan. lil waziri Lil waziru ri. ri Kenapa ri? ada jar. Ada huruf jarnya. Silakan diterjemahkan dulu. Rumah yang besar yang Ada di ada di syari. Syari itu apa? Jalan. jalan Jalan itu, rumah besar yang ada di jalan itu waziri, lil kepunyaan kepunyaan wazir. Apa Menteri, tadi? menteri. Menteri, betul ya. Rumah besar yang ada di jalan itu adalah lil waziri. Al baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Rumah besar yang ada di jalan itu adalah kepunyaannya menteri. Nomor 5 silakan. As-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. Alhamdulillah, ini betul ya. Tadi banyak yang protes soalnya. Baik, diterjemahkan dulu silakan. Ranjang yang berada di ruangan Khalid Di itu kamarnya Khalid, betul? rusak. Rusak ya. Jadi di sini ada 2 kalimat sebetulnya asalnya. As-sariru fi ghurfati Khalidin. Ranjang itu ada di kamarnya Khalid ya. Kemudian kalimat berikutnya as-sariru maksurun. Ranjang itu rusak. Jadi kita ingin gabungkan ranjang yang ada di tempatnya Khalid itu rusak. Oh, ranjang alladzi yang berada di kamarnya Khalid itu maksurun, rusak ya. Jadi pembahasan ini adalah kita sekedar menyinggung saja dulu, tidak terlalu mendetil hal-hal yang berkaitan dengan isim mausul namanya ya. Isim apa? Mausul ya, kata yang digunakan untuk menyambungkan ya. Ini digunakan untuk menyambungkan isim mausul. Baik, bisa difahami kira-kira atau ada gambaran dari pembahasan isim mausul? Baik, kita melihat kepada kotak yang ada di sini ya. Di sini ada sebuah kotak di mana di dalam kotak ini ada tertulis baitun jadidun. Artinya apa ini? Rumah yang baru ya. Susunannya kita lihat di bawahnya, baitun sebagai apa? Man'ut sebagai sesuatu yang disifati rumah. Jadidun sebagai naat sebagai berarti apa? Sifat ya, sifat. Ya, jadidun yang baru yang kita gunakan untuk mensifati rumah. Nah, ini pembahasan panjang lebarnya alhamdulillah sudah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu ya. Dan perlu diingat oleh para pendengar dan juga rekan-rekan kru yang ada di sini bahwasanya susunan na dan man'ut ini masih belum menjadi susunan kalimat yang sempurna. Karena masih membutuhkan kepada yang lainnya,
Kita lihat di sini. Baitun jadidun. Susunannya na'at dan man'ut. Kita katakan, kita terjemahkan rumah yang baru. Mas, rumah yang baru. Orang yang kita ajak berbicara masih belum ngeh. Coba kita tambahkan isim isyarat di depannya. Mas, hadza baitun jadidun. Mas, ini adalah rumah yang baru. Kan menjadi lebih sempurna, ya. Atau kalau seandainya kita berikan alif dan lam, al baitul jadidu misalkan, Mas, al baitul jadidu, rumah yang baru itu. Kemudian saya berhenti berbicara. Orang yang kita ajak berbicara masih akan meraba-raba, ini maksudnya apa ini? Maka nanti saya akan melanjutkan al baitul jadidu jamilun misalkan. Rumah yang baru itu bagus, ya. Jadi sekali lagi susunan na'at dan man'ut sama halnya seperti susunan mudhaf mudhafun ilaih, itu masih belum menjadi susunan kalimat yang sempurna karena masih membutuhkan kata yang lainnya yang dipergunakan untuk melengkapinya. Al kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Kita lihat di sini ada al maktabatu, artinya apa al maktabatu? Perpustakaan. Sudah kita ambil. Al-an sekarang, ya, al-an sekarang. Kemudian al mirwahatu di sini nggak ada mirwahah, ya. Adanya AC, ya, temannya AC, kipas angin, ya. Kemudian al mustawsaf, ini versi kecil dari mustashfa apa? Rumah sakit, versi kecilnya klinik, ya, al mustawsaf. Kemudian ada al madrasatu tsanawiyah. Apa artinya? Sekolah tsanawiyah, ya. Kalau di Indonesia berarti MTS, madrasah tsanawiyah. Kalau di Timur Tengah ini SMA. Al wazir, menteri, ya, menteri. Syahir, terkenal, ya. Yang terakhir kita lihat di sini hadun, tajam, ya, hadun. Asikinu hadun jiddan, pisau ini tajam sekali. Baik, ini adalah pembahasan yang sudah kita ambil dari pelajaran yang ke-9, ya. Berarti insya Allah pada perjumpaan kita yang berikutnya kita akan masuk kepada ad-darsul ashir atau pelajaran yang ke-10. Alhamdulillah, ya. Tanpa kita sadari kita sudah berada di halaman yang ke-50, ke-53, ya, atau ke pelajaran yang ke-10 masuk, ya. Berarti nanti tinggal 12 atau 13 pelajaran lagi. Karena kalau tidak salah terakhirnya ini ada di pelajaran 20 sekian, ya. Jadi alhamdulillah kalau kitanya istiqomah, ya, kita akan selesai dari pembahasan jilid yang pertama. Baik, ada yang mau ditanyakan barangkali? Silakan untuk teman-teman yang ada di sini. Kalau tidak ada cukup tidak mengapa, ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri dulu perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini, ya. Mohon maaf barangkali ada salah-salah kata, mohon maaf barangkali ada yang kurang. Kita kembalikan lagi kepada Mas penyiar, silakan. Ya, syukron jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian materinya di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Hafid dan segenap kru yang bertugas di kesempatan hari ini. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.